masih ada bersedih hati nggak? Tidak. Kadang-kadang. Berarti kalau masih ada rasa takut, masih ada bersedih hati, kira-kira sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Kurang. Jadi yang salah Al-Qurannya atau kitanya yang kurang mengikuti? Makanya saya di sini mari kita berdiskusi. Benar nggak sih sebenarnya untuk hidup itu harusnya bahagia itu mudah misalnya. Padahal kenyataannya saya yakin yang hadir di sini pun semua itu pasti punya yang namanya masalah, betul? Nah, Bapak Ibu tuh kalau misalnya dapat masalah tuh kira-kira bahagia atau pusing? Pusing. Loh kan ada Al-Quran katanya. Bahagia. Harusnya kalau Bapak Ibu menjalani Al-Quran, meskipun ada masalah, kira-kira bahagia atau pusing? Harusnya. Bahagia. Harusnya bahagia. Nah kalau pusing berarti menjalani atau tidak? Bilang sendiri loh, Nah kenapa begitu? tahu sendiri. Nggak ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi ada nggak cara lain? Ada atau tidak cara lain? Bapak Ibu bisa bahagia kalau tidak mengikuti Al-Quran. Ada nggak cara lain? Enggak ada. Tidak ada. Jadi sekarang kita kunci dulu ya. Semua orang siapapun yang ingin bahagia, suka tidak suka, harus mau menjalankan Al-Quran. Suka tidak suka. Mari kita lihat sekarang. Saya akan kupaskan ya. Padahal tadi saya tanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini pun, bahagia itu kalau tidak ada masalah. Betul? Padahal kenyataannya orang pasti ada masalah nggak? Nah, terus kalau ada masalah bahagia atau tidak? Kan bingung Bu. Ayo. Atau saya tanya yang kedua, yang benar itu ada masalah tidak ada masalah harusnya bahagia atau tidak bahagia harusnya? Bahagia. Nah, harusnya ada masalah tidak ada masalah tuh harusnya tetap bahagia. Kuncinya apa? Mengikuti Al-Quran. Baik, sekarang saya mau bertanya. Langsung Bapak Ibu bagus ya ini nanya ya. Kalau Bapak Ibu hidup disuruh memilih, Bapak Ibu tuh ingin ada masalah atau tidak ingin ada masalah? Kalau disuruh memilih. Ada masalah. Nah, betul ya, kalau disuruh memilih ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kira-kira pemikiran itu tuh benar atau salah? Kita lihat. Kita lihat Al-Qur'annya. Apa menurut Al-Qur'an? Surat 76 ayat 2. Apakah manusia itu boleh memilih tidak ada masalah atau harus ada masalah? Ini loh, Al-Quran kita lihat. Menurut Al-Quran apa? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Nah, jadi menurut Allah tuh kita tuh harus ada masalah atau tidak ada masalah? Ada. Terus ibu ingin ada masalah atau tidak ingin ada masalah? Ada. Ada. Berarti sama nggak dengan Al-Qurannya? Kita tidak ingin punya masalah. Menurut Al-Quran, manusia itu akan diberikan masalah. Ya, artinya tuh harusnya yang benar, kita tuh harusnya ada masalah atau tidak ada masalah. Harusnya yang benar. Ada masalah. Harus ada masalah. Karena menurut Al-Quran, setiap orang itu sebelum dilahirkan pun dari tetes mani yang bercampur pasti akan ada masalah. Jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya hidup tuh harus ada masalah atau tidak ada masalah harusnya? Ada masalah. Harus ada. Terus kenapa tadi bilang gak mau? Aneh kan Pak? Jadi manusia yang wajar itu harusnya punya masalah atau tidak ada masalah? Harus punya masalah karena menurut Al-Quran setiap manusia pasti akan ada masalah. Nah, jadi kalau namanya orang wajar itu, kalau ada masalah tuh biasa-biasa saja atau pusing? Kalau orang wajar? Biasa-biasa. Saya ulang. Menurut Al-Quran setiap orang tuh pasti akan ada masalah, betul? Berarti kalau Bapak Ibu nanti ada masalah, wajar nggak? Wajar menurut Al-Quran pasti akan ada masalah kan? Berarti yang namanya wajar itu ketika ibu bapak punya masalah biasa-biasa saja atau pusing kalau wajar? Biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu selama ini wajar atau tidak wajar? Oh. Berarti boleh nggak di pikiran kita tidak mau punya masalah itu boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tidak, karena menurut
ada masalah wajar. Wajar tuh berarti pusing atau biasa-biasa saja kalau wajar? Biasa-biasa saja. Selama ini Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Bingung ya Pak ya? Karena menurut Al-Quran Bapak Ibu mau tidak mau pun masalah pasti ada. Masalah pasti ada Pak. Tinggal nanti Bapak Ibu bagaimana cara menyelesaikannya menurut Al-Quran, kan itu aja kan? Kok pada bingung itu ini? Jadi orang yang benar itu, orang yang wajar itu hidupnya harus ada. Belum, tenang. Nanti saya jelaskan ya. Tapi intinya di pikiran Bapak Ibu harus di-set dulu. Kalau nanti ada masalah, itu memang wajar. Kenapa? Karena Allah berfirman hendak menguji. Berarti sebelum Bapak Ibu lahir pun Allah siapkan yang namanya masalah. Baru sadar ini Bu? Sekarang saya mau bertanya yang kedua. Tujuan Allah memberikan masalah Pak, ya betul yang tadi Bapak bilang. Tujuan Allah memberikan ujian itu tujuannya untuk apa sih Bapak tadi? Ya, tujuan Allah menguji itu untuk apa sih? 29 ayat 2. Mari kita lihat. Ya. Jadi saya akan diskusi dengan Al-Qur'annya. 29 ayat 2. Apa sih tujuan Allah ngasih ujian itu kepada kita? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi tujuan Allah menguji kita itu untuk apa Pak? Lebih beriman. Menguji, meningkatkan keimanan. Jadi Allah ingin tahu nih, bener nggak Bapak Ibu tuh mengaku beriman kepada Allah, kan gitu kan? Akhirnya Allah kasih yang namanya masalah atau ujian. Jadi ujian masalah tuh untuk meningkatkan keimanan. Saya mau nanya berarti kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu tuh ingin imannya meningkat atau menurun? Kalau ingin meningkat butuh apa? Kalau ingin meningkat butuh apa? Masalah. Namanya orang butuh dikasih. Kira-kira senang atau emosi? Kok bingung? Ayo benar nggak? Berarti harusnya pas ada masalah tuh bahagia, senang atau pusing? Loh, saya ulang. Tujuan Allah ngasih masalah itu untuk meningkatkan keimanan. Bapak Ibu kalau saya tanya ingin meningkat atau menurun imannya? Kalau ingin meningkat butuh apa? Butuh masalah. Namanya orang butuh dikasih. Senang atau marah-marah? Senang. Selama ini Bapak Ibu kalau dapat masalah senang atau marah-marah? Nah, kan gak sama kan Pak dengan Al-Qurannya? Katanya ingin meningkat keimanannya, dikasih masalah malah marah-marah. Aneh nggak pikirannya? Sudah berapa tahun jadi orang aneh? Ini Al-Quran semua loh Pak. Bingung kan Pak? Atau Bapak Ibu ingin meningkat keimanannya terus nggak mau diuji begitu? Pengennya begitu? Nggak bisa Pak. Karena menurut Allah, kalau Bapak Ibu ingin meningkat keimanannya, tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus diberikan ujian atau masalah. Jadi semakin banyak masalah, harusnya semakin senang atau semakin pusing? Senang. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang punya banyak loh, ayo di mana salahnya? Kita kalau ingin meningkat harus diuji. Seperti Pak Guru kalau ada murid ingin meningkat kelas, pasti akan ada ujian. Bapak Ibu tuh ingin naik kelas atau tinggal kelas? Berarti butuh apa? Masalah. Iya, masalah. Namanya orang butuh dikasih. Senang atau marah-marah? Sudah, kenapa jadi marah-marah? Masalah itu kira-kira Pak, istri cerewet atau istri soleh Pak kalau masalah? Jadi Bapak senangnya yang mana? Cerewet atau soleh? Bingung nggak? Masalah itu suami galak atau suami baik? Jadi ibu butuh yang mana? Nah ini Pak, selama ini kita menjalani hidup,
Selama ini kita membuka Al-Quran, tapi kita tidak mengerti logika Al-Quran. Akhirnya kadang-kadang kita nyalahin Allah. Padahal tujuan Allah ngasih masalah itu untuk meningkatkan keimanan Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu bahagia nggak keimanannya ditingkatkan? Berarti Allah harus ngasih masalah atau tidak ngasih masalah? Benar ya? Pada bingung ini. Jadi kalau suami galak, ibu tuh harusnya senang atau pusing? Senang. Lo kan masalah itu kan? Suami galak itu ternyata untuk sarana meningkatkan keimanan kan gitu kan? Berarti semakin galak semakin senang atau semakin pusing? Ini saya kupas awal, ini baru awal sih. Yo, coba dari yang saya sampaikan ada yang salah nggak? Silakan ayo. Padahal kenyataannya itu kalau dikasih masalah nggak bahagia kan? Padahal ingin meningkat imannya kan? Bisa nggak menurut ibu? Nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah itu harusnya bahagia yang benar Pak. Tinggal bagaimana caranya, kan gitu kan? Supaya pas ada masalah itu saya bahagia. Ini saya mau sharing itu. Pasti nungguin. Setuju? Baik. Sekarang yang ketiga. Ada 5 poin ya. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak semua, masalah hidup itu ada yang berat tidak? Enggak, jujur aja. Ada yang berat? Baik. Bapak ibu bilang berat itu menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Oke, saya pakai Al-Quran ya. Al-Baqarah ayat terakhir 280. Kita lihat, menurut Al-Quran berat. Silakan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya itu apa? Sesuai itu apa? Kemampuan. Berarti berat nggak? Enggak. Kenapa tadi Bapak Ibu bilang berat? Menurut perasaan berat. Menurut perasaan. Menurut Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Berarti pasti bisa mengerjakan. Berarti yang benar itu menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran ada yang beratnya? Terus kenapa Bapak Ibu bilang berat? Tadi belum tahu. Loh, saya mau nanya yang benar itu perasaan atau Al-Quran? Berarti yang benar itu kita mengikuti Al-Quran atau Al-Quran sudah mengikuti kita? Ya sudah, kalau kata Al-Quran tidak berat, harusnya masih ngomong berat nggak? Awas kalau ngomong berat lagi. Loh, kenapa harus begitu? Karena ketika Bapak Ibu bilang berat, maka Bapak Ibu kena hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ketika Ibu bilang berat, maka itu yang terjadi. Makanya jangan begitu sama Allah. Ya Allah, saya memang ini sebegitu, tapi saya yakin ya Allah bahwa ini sesuai dengan kemampuan saya. Itu loh Bapak Ibu, itu cirinya orang beriman tuh gitu. Jangan dikasih masalah pusing, dikasih masalah pusing. Nah terus bahagianya kapan? Bapak Ibu ini. Jadi menurut Al-Quran masalah hidup itu berat atau tidak menurut Al-Quran? Tidak. Terus kenapa Bapak Ibu selama ini ngomong berat? Salah atau benar kalau ngomong berat? Salah. Salah kok terus dipakai gitu. Paham ini? Tinggal masalahnya kapan selesainya itu nanti kita akan kupas. Tapi prinsipnya di kepala kita adalah oh masalah hidup itu tidak ada yang berat ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu beriman kan sama Allah kan? Iya. Ya udah kalau itu kenapa ngomong berat? Rasa. Paham Bapak Ibu ini? Oke, sekarang yang keempat. Menurut Bapak Ibu, setiap masalah tuh kira-kira ada jalan keluarnya nggak? Ada solusinya? Benar, Bapak Ibu yakin? Kalau memang Bapak Ibu yakin setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya, harusnya pas menjalani masalah itu pusing atau tenang? Boleh pusing? Enggak. Selama ini kalau Bapak Ibu menjalani masalah tenang atau pusing? Berarti yakin atau enggak? Oke, kita buka 94 ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama
kesulitan, ada kemudahan. Bersama itu apa Bu? Bersama Bu? Barengan. Berarti ketika Allah ngasih masalah, Allah tuh memberikan juga solusinya, betul? Pertanyaannya, berarti solusi itu perlu dipikirkan nggak? Enggak. Kenapa perlu? Kan udah ada solusi. Tinggal Allah mau ngasih atau tidak. Kan begitu kan? Saya ulang. Emang kepikiran solusi? Tidak. Oke, saya ulang. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti solusinya sudah ada belum? Tinggal Allah mau ngasih atau tidak? Benar nggak? Berarti solusi itu dari pikiran kita atau dari Allah? Dari Allah. Nah, kenapa nggak minta tolong sama Allah daripada mikir solusi? Mati belum? Tapi sudah ada belum? Sudah. Sudah ada, betul? Sudah ada ya? Kalau Allah nggak ngasih, mau Bapak mikir pun berapa tahun pun, kira-kira bakal dapat solusinya nggak? Enggak. Loh iya, makanya tadi saya bilang, berarti yang benar tuh ikhtiar kita tuh untuk minta kepada Allah atau untuk menyelesaikan? Nah, kenapa kalau gitu berpikir tentang bagaimana cara menyelesaikan? Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu memang yakin setiap solusi itu ada, harusnya pas menjalani masalah tenang-tenang saja atau pusing? Tenang-tenang saja. Boleh pusing? Enggak. Berarti kalau pusing itu Bapak Ibu tidak percaya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Selama ini Bapak Ibu kalau menjalani masalah pusing atau tenang? Ayo, berarti usahanya tuh kan tenang atau pusing? Kenapa tenang? Yakin pasti akan ada solusi. Terus kenapa stres kamu begitu? Ayo, jelas nggak Bapak dan Ibu ini? Jadi kalau tadi saya bilang, barang siapa mengikuti Al-Quran, maka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Itu jaminan Allah bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Berarti kalau Bapak Ibu misalnya menjalani hidup tidak bahagia, salah atau benar? Salah. Nah, berarti meskipun banyak masalah, harusnya bahagia atau menderita? Bahagia. Sudah selama ini begitu? Besok dijalani ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nomor 5. Kira-kira tujuan Allah memberikan masalah hidup itu untuk membuat kita menderita atau sebenarnya kebaikan dari Allah? Berarti boleh nggak kita pas dikasih masalah menderita tuh boleh nggak? Boleh. Selama ini Bapak Ibu kalau ada masalah tuh biasanya bahagia menderita? Menderita. Surat 4 ayat 40. Mari kita lihat. Jadi sayang ya Bapak Ibu ya, Allah ngasih Al-Quran. Kalau kita tidak bahagia itu salah. Ya. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sekecil sebesar zarah. Zarah itu apa? Biji yang paling kecil ya. Berarti ada niatan Allah nggak untuk membuat kita menderita? Enggak. Tidak ada. Berarti kalau kita hidup merasa menderita, salah atau benar? Salah. Salah. Sekarang Bapak Ibu tinggal tanya kepada hati masing-masing, apakah di dalam menjalani masalah hidup ini Bapak Ibu tidak menderita atau masih ada rasa sedih dan khawatir terhadap permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi? Kalau memang masih, ayo kita belajar bersama. Al-Qur'an yang ada, Bapak Ibu juga pasti punya Al-Qur'an. Harusnya kalau dipraktekkan dengan benar, hidup Bapak Ibu bahagia. Tinggal bagaimana cara mengupas Al-Qur'annya. Oh, Ustadz ngomong doang, baik, saya akan ceritakan. Ya, benar kan biasanya kan? Feeling saya begitu soalnya. Saya ceritakan. Yang nanti saya ceritakan bukan teori, bukan hanya sekadar ngomong, tapi saya sudah praktekkan. Ya, tahun 2005 dulu di Jakarta. Saya ini seorang pengusaha, ya. 2005, 2006 meningkat, 2007 meningkat, 2008 awal saya bangkrut total. Pertanyaan saya, yang namanya pengusaha bangkrut total, itu tuh meninggalkan warisan atau hutang? Tahu Pak?
waktu itu mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, hutang saya 2 miliar Pak. Dan harus selesai dalam 3 bulan. 3 hari kemudian istri saya minta cerai. Wah, benar. Seminggu kemudian saya dapat kasus dari kantor pajak yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan urusan pajak saya akan dipenjara minimal 5 tahun kurungan penjara. Jadi saya punya hutang 2 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Kira-kira saya bahagia atau tidak? Bahagia. Bahagia dengan apa? Kan belum tahu ilmu ini, tahu? Saya belum tahu ilmunya. Saya belum tahu ilmunya. Nah, akhirnya dari kepusingan saya itu Pak, saya bilang saya harus mencari ustadz, mencari guru yang intinya bisa nolong masalah saya. Saya tahu sebenarnya bahwa Al-Quran itu solusi hidup, tapi kalau nggak ada yang bimbing kan nggak tahu Pak. Baik. Akhirnya saya keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebulan waktu itu, berkeliling mencari ustadz, cari pesantren, pokoknya cari kiai yang bisa nolong masalah saya Pak. Alhamdulillah selama sebulan ternyata masalah saya tidak selesai. Sampai saya waktu itu mau bunuh diri waktu itu. Terus akhirnya saya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau seperti ini saja ambil saja nyawa saya. Sudah nggak punya uang, istri juga mau bercerai, dan saya akan dipenjara. Nah, Allah mendengar doa saya itu semua. Apa yang terjadi? Akhirnya besoknya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, teman saya datang. Ini ceritanya. Teman saya datang, dia bilang, "Yuk kita main." "Oh sebenarnya saya nggak bisa." "Kenapa?" "Saya ceritakan masalah saya." Dia jalan-jalan, "Oh berat banget ya." "Yuk kita main ke guru saya." Ini awalnya. Nah, akhirnya saya dibawalah ke seorang kiai, seorang ulama. Oh iya, makasih. Lalu saya bertemu dengan beliau. Itu sekarang menjadi guru saya. Saya tanya, "Pak Guru tolong saya punya hutang 2 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan?" Nah, guru saya ngomong yang seperti tadi, Mas Oke, untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah. Bayangkan Pak, bingung nggak saya? Saya dalam hati ini orang enak aja ngomong dalam hati, tapi saya kan bukan. Saya bilang, kok ngomong mudah? Nah, guru saya nanya, percaya nggak kalau Mas Oke jalanin Al-Quran, Mas Oke akan selesai masalahnya? Nah, berani nggak saya ngomong Pak? Ketika kita ngomong Al-Quran, baik Pak. Kalau memang menurut Pak Guru bisa mudah, tolong ajarkan saya caranya. Akhirnya apa yang terjadi? Baik, nanti saya ajarkan caranya. Mas Oke nanti tolong praktekkan yang nanti saya ajarkan sesuai Al-Quran nanti. Lalu pulang praktek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya praktekkan 2,5 bulan masalah saya selesai. Hutang 2 miliar selesai. Istri tidak jadi cerai dan saya tidak jadi di penjara. Kenapa? Mempraktekkan Al-Quran. Makanya kalau Bapak Ibu punya masalah, kalau tidak pakai Al-Quran, silahkan, tapi pasti pusing. Bayangkan, saya praktekkan Al-Quran, padahal dulu juga saya baca Al-Quran, dulu juga saya ngaji Pak. Tapi kenyataannya kalau tidak dibimbing dan tidak ngerti, tetap tidak akan bisa. Akhirnya saya dikasih tahu guru saya caranya A, B, C. Saya pulang, saya praktek, 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2 miliar selesai, istri tidak dicerai dan saya tidak jadi di penjara. Nah, dari pengalaman ini saya mulai berkeliling ke kota-kota di Indonesia menyampaikan bahwa semua orang kalau benar-benar menjalani Al-Quran dengan benar, tidak mungkin hidupnya menderita, tidak mungkin masalahnya tidak selesai. Tinggal bagaimana caranya. Kalau dari mata-matanya mulai menarik. Masalah hutang, masalah keluarga, dan masalah kasus hukum, dan semua selesai begitu mudahnya. Nah, ini lagi nungguin apa nih? Caranya? Bapak Ibu penasaran kan? Siap. Bagaimana caranya? Jadi waktu saya ketemu guru saya itu, saya ngobrol. "Masuk ke," kata guru saya. "Masuk ke itu hutang berapa?" Saya bilang, "Pak Guru, hutang saya 2 miliar. Kapan selesainya?" "Ya kalau dipotong sebulan kemarin ya berarti tinggal 2 bulan. 2 bulan atau sampai 3 bulan lah maksimal, itu toleransi." Baik, sekarang saya mau bertanya kepada Mas Oke. Ya, gimana Mas? Mas Oke hutang 2 miliar.
Misalnya saya Antono, guru saya namanya Guru Antono. Misalnya saya Antono hutang 5 juta. Kira-kira menurut Mas Oki 2 miliar dan 5 juta lebih cepat mana yang lunas? Menurut Bapak dan Ibu? Secara umum ya? 5 juta, benar nggak? Saya pun jawab itu Pak. Saya bilang 5 juta dong Pak. Kenapa? Lebih kecil, betul? Guru saya bilang apa? Salah. Bingung nggak saya? Loh, Bapak benar kan? Bapak itu jawabnya biar 5 juta kan? Saya juga jawab 5 juta. Tapi guru saya bilang salah. Ayo, di mana salahnya? Bingung nggak? Sudah stres mau bunuh diri ditanya lagi sama guru saya. Saya bilang, udah Pak Guru, jangan nanya yang saya udah pusing gitu loh. Udah tolong jelasin aja saya bilang. Kan menurut saya benar ya Bu ya. 5 juta dengan 2 miliar. Ya lebih cepat yang 5 juta dong. Guru saya bilang salah. Loh, saya bilang salahnya di mana? Nah, akhirnya di situ titik balik pikiran saya berubah. Oke, saya mau nanya ke Bapak Ibu. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? 2 miliar. 5 juta tidak ditolong Allah, 2 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa bilang yang 5 juta tadi? Jadi Pak, kesalahan kita selama ini adalah kita selalu mengukur masalah dengan kemampuan kita. Salah. Bapak Ibu bilang berat karena mengukur dengan kemampuannya kan? Padahal saya mau nanya, ada nggak masalah yang tidak selesai kalau Allah tolong? Sudah kalau begitu. Mau 5 juta, mau 100 juta, mau 2 miliar, kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Allah mau menolong masalah kita? Iya ya, kok saya nggak kepikiran ya sama saya waktu itu kan? Ya kalau kepikiran, maksudnya nggak datang saya, jadi saya. Iya Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, ya, agar Allah mau menolong masalah kita? Bagaimana caranya? Paling standar jawabnya sholat, tahajud, sedekah. Benar nggak ini? Saya pun udah ngomong gitu sama guru saya, tapi kenyataannya nggak ditolong-tolong. Bagaimana caranya? Hah? Betul. Ibu ini jujur langsung aja belum tahu ya? Ya cepat. Oke. Caranya kira-kira di dalam Al-Quran harusnya ada nggak? Kenapa ada? Sumber solusi kehidupan. Jadi setiap masalah apapun harusnya ada di dalam Al-Quran. Harusnya ada. Nah, berarti sekarang kita harus cari ayat, ya. Yang ayat itu Allah berjanji akan menolong kita. Betul nggak Pak ini? Kan gitu aja. Kenapa harus cari ayat yang Allah janji nolong kita? Karena Allah Maha menepati janjinya. Kira-kira ayat apa Bapak Ibu yang Allah janji menolong? Ayat kursi? Ayat apa? Yang Allah sendiri berjanji akan nolong kita. Nah, bingung kan? Ada? Allah bilang menolong? Nggak ada. Yang Allah bilang menolong. Loh, Bapak Ibu selama ini ada masalah gimana? Nah ini Pak, ternyata bertahun-tahun kita ngaji, bertahun-tahun kita membaca Al-Quran, padahal inti ilmu menyelesaikan masalah hidup itu penting nggak sebenarnya? Tapi kita tidak pelajari itu. Makanya pas ada masalah meskipun ngaji tetap pusing. Ada masalah meskipun ngaji tetap pusing. Nah, terus apa bedanya yang ngaji sama yang enggak kalau sama-sama pusing masalah-masalah? Ngaji itu salah satu fungsinya untuk menyelesaikan masalah. Iya juga ya sih. Baik, saya nyerahkan. Ayat apa? Ternyata ada Pak ayatnya. Di mana? Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Siapa yang janji? Allah yang janji. Tadi saya bilang, cari ayat yang Allah tuh janji akan menolong. Ternyata ayatnya di surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ini yang berfirman siapa? Allah. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita sudah melakukan apa? Hai orang-orang yang. Jadi yang pertama apa Pak? Beriman dengan benar. Yang kedua, sabar dengan benar. Yang ketiga, sholat dengan benar. Saya ditanya oleh guru saya, Masuk ke sudah beriman? Insya Allah Pak guru saya dari kecil sudah Islam. Sudah sabar? Kalau nggak sabar saya sudah bunuh diri. Sudah sholat? Apalagi sholat saya bilang tahajud 11, duha 12, rawatib 12. Saya lakukan Pak. Mau kepepet? Bahkan kalau orang kepepet begitu kan Pak? Semua saya lakukan. Terus guru saya tanya balik. Terus sudah ditolong? Belum misalnya. Dibalik oleh guru saya. Berarti iman sabar sholat saya yang salah atau ayat yang salah? Iman sabar sholat. Pasti iman sabar sholat kita yang belum benar. Akhirnya apa? Guru saya ngajarin seharian Pak. Iman yang benar seperti apa? Sabar yang benar seperti apa? Sholat yang benar seperti apa? Saya diajarkan 1 hari, makanya bentuknya workshop. Akhirnya saya pulang, saya praktekkan, saya jalani 2,5 bulan selesai masalahnya. Jamaah saya kanker leukemia, divonis dokter sebulan lagi meninggal. Praktek iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, akhirnya sebulan kemudian sembuh total. Kenapa? Allah menolong. Mau masalah sebesar apapun, kalau Allah yang menolong pasti selesai. Tinggal sekarang pertanyaannya, iman seperti apa? Sabar seperti apa? Sholat seperti apa? Mau saya bahas? Mau dong. Mau zuhur? Baik, sekarang guru saya bertanya sama saya. Mas Oke kan tadi ngomong sudah beriman. Iya Pak Guru, saya sudah beriman. Baik, menurut Mas Oke itu merasa beriman atau sesuai dengan Al-Quran? Kira-kira yang benar yang mana? Saya itu merasa beriman atau sesuai dengan Al-Quran? Kalau sesuai dengan Al-Quran saya ditolong, benar nggak? Tapi kenyataannya saya nggak ditolong. Berarti waktu itu saya merasa beriman atau sudah sesuai dengan Al-Quran? Merasa. Mari kita lihat cirinya orang beriman menurut Al-Quran, bukan kita. Surat 10, 62, 63. Cirinya orang beriman. Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini juga merasa, takutnya begitu. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? 63-nya. 10, 62, 63. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa Jadi bertakwa. cirinya orang beriman itu menurut Al-Quran tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Itu cirinya menurut Al-Quran. Saya mau nanya, Bapak Ibu masih ada rasa takut dan bersedih hati? Sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku beriman? Kurang, saya pun gitu. Oh, pantesan saya tidak ditolong Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sudah sholat? Benar? Mari kita lihat cirinya orang sholat. Atau Bapak Ibu selama ini hanya merasa saja sudah sholat. Surat 70, 19 sampai 22. Mari kita lihat. 70, 19 sampai 22. Cirinya orang yang sudah sholat. Apabila Surat 70 surat Al-Ma'arij 19 sampai 22. sungguh Manusia manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. betul nggak? Baik, terus Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. terus Dan apabila mendapatkan kebaikan harta, dia jadi kikir. terus. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang sholat itu mengeluh nggak Pak menurut Al-Quran? Tidak. Bapak Ibu masih mengeluh? Sudah sholat atau belum? Merasa sudah. Oke, saya tanya aja. Bapak Ibu kalau sholat tuh pikirannya fokus atau jalan-jalan? Jujur aja, ayo.
masih pikiran jalan-jalan, pasti masih mengeluh. Itu tidak kunci. Tinggal bagaimana caranya supaya pas sholat itu pikiran tidak jalan. Jadi sekarang fokus untuk jalan-jalan ketika sholat pikirannya. Sudah berapa tahun? Berarti sholat Bapak Ibu belum bisa menjadi penolong bagi kalian. Baik, yang terakhir, sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Mari kita lihat cirinya orang sabar. Ya, 8 ayat 46. Ya, kita tinggal sama saja dengan Al-Quran. Kita tuh udah sama atau belum gitu. Kalau belum ya harus perbaiki. Dan taatlah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu bersama Allah, kira-kira masalah beres nggak? Syaratnya harus apa? Berarti kalau masalah Bapak Ibu belum beres, pasti belum? Sudah selesai. Berarti sekarang tinggal Bapak Ibu cek selama ini, apakah imannya benar menurut Al-Quran, apakah sabarnya benar menurut Al-Quran, atau sholatnya benar menurut Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sudah benar, pasti setiap masalah akan selesai. Tinggal pertanyaannya sekarang, sudah sesuai atau masih OTW? Jadi pertanyaan saya, ada nggak masalah yang tidak selesai? Kalau iman, sabar, sholat kita benar, pasti selesai. Jadi gimana ini? Baik, sekarang saya mau nanya ya. Saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu memahami iman, ya. Kita mulai dari iman dulu deh, ya. Baik, saya mau nanya, iman itu apa Bapak dan Ibu? Iman? Percaya kepada Allah. Saya mau bertanya, langsung jawab saja ya. Untuk percaya kepada Allah, perlu proses atau tidak? Perlu. Baik. Kalau Bapak Ibu bilang perlu, umur berapa Bapak Ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Loh, katanya perlu proses. Oke, saya bilang lagi. Loh, kan enggak Pak. Bapak Ibu bilang perlu proses, berarti perlu waktu dong. Nah, saya mau nanya, umur berapa Bapak Ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi atau kapan? Emang, nah makanya saya tanya, saya takutnya Bapak Ibu meninggal dalam keadaan perlu proses iman gitu loh Pak. Ini, makanya saya mau nanya, untuk percaya, untuk beriman kepada Allah itu perlu proses atau tidak? Bapak jadi berubah jawabannya. Tidak. Kenapa tidak? Surat 7 ayat 172. Saya tidak akan lepas dari Al-Quran, saya tarik Al-Quran, saya tarik Al-Quran. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Saya mau nanya nih, yang dialog dengan Allah itu ruh kita atau manusia? Berarti sebelum kita lahir pun kita sudah kenal Allah nggak? Nah kalau sudah, harusnya pas lahir pun kita sebenarnya sudah beriman nggak? Sudah. Untuk meningkatkan keimanan perlu proses ujian, ya. Tapi percaya tidak percaya itu tinggal kita sebenarnya sudah percaya. Salah kan? Kalau meningkatkan keimanan memang perlu proses ujian. Tapi kalau Bapak Ibu beriman kepada Allah itu dari lahir pun sebenarnya Bapak Ibu itu harusnya sudah beriman. Karena roh kita sudah dialog. Ya silakan Pak. Masalah roh yang dalam Allah. Ya. Sekarang manusia meninggal. Betul. Dalam kubur jasadnya kubur. Ya. Rohnya di mana? Tanggung jawab nanti dihisap oleh Allah di alam ruh sendiri. Nanti setelah meninggal, ruhnya kan masuk alam ruh kan, betul Pak? Nanti dia akan bertanggung jawab. Kalau dulu di dunia berbuat baik maka selamat.
Kalau dia berbuat jahat maka celaka, siksa kubur dan lain-lain. Seperti itu Pak. Rohnya lari kemana Pak? Oh nggak tahu Pak, itu urusan Allah Pak. Pertanyaan saya cuma sederhana. Untuk yakin kepada Allah tuh perlu proses atau tidak? Itu dulu. Kan kita lagi ngomong iman. Bapak mau ditolong Allah kan kalau punya masalah? Nah sudah, makanya kita bahas iman dulu. Nanti rumahnya ceritanya nanti. Pertanyaan saya, berarti untuk percaya kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Untuk meningkatkan keimanan, untuk meyakini keimanan, untuk aku yakin perlu proses nggak? Perlu lewat sarana ujian. Jadi bedakan ya Pak ya. Berarti semua orang tuh artinya sudah bisa yakin nggak sama Allah? Bisa. Paham apa ini? Nah, sekarang ini saya mau nanya. Silakan Bapak kalau bisa jawab, hebat menurut saya. Kan di dalam menjalani kehidupan ada yang namanya akal, betul? Ada yang namanya iman. Setuju? Baik, pertanyaan saya sederhana. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ya. Bersamaan. Iman digunakan waktu kita bersembahyang kepada Allah. Iman. Nah, Akal? kita gunakan, kita berpikir segala sesuatu itu ciptaan Allah. Jadi pas waktu mikir nggak pakai iman. Oke, pertanyaan sederhana. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Kalau kapan tuh berarti ada waktunya nggak? Iya. Kalau kapan tuh ada waktunya nggak? Kan kapan akal digunakan? Kayak gini lah. Ketika kita naik mobil, kapan rem digunakan? Ya. Kapan gas digunakan? Kalau lampu merah, pakai gas atau pakai rem? Rem. Kalau lampu hijau, gas. Nanti ini, kalau dibalik hancur atau tidak? Masa lampu merah digas, berantakan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Di dalam diri kita tuh ada akal, ada iman. Betul? Pertanyaan saya, kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ya, siapa saja? Silakan. Halo? Loh, kok kan aku jawab? Bersamaan. Gimana Pak? Masa perkembangan bayi pakai? Pakai asik dia nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Nah, ada yang bisa jawab yang lain? Bersamaan. Nah ini Pak, ini maksud saya. Ternyata kita bertahun-tahun tahu namanya iman, tapi kita nggak ngerti saat kapan iman digunakan, saat kapan akal digunakan. Akhirnya punya masalah berantakan, punya masalah bingung, punya masalah stres, gara-gara tidak tahu kapan menggunakan iman dan kapan menggunakan akal. Mau saya jelaskan? Baik. Saya buat 3 pertanyaan, insya Allah Bapak Ibu akan mengerti. Bapak Ibu akan mengerti kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. 1, saya mau nanya. Bapak Ibu percaya tidak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya? 2 tambah 2 itu pasti 4. Kenapa? Karena masih masuk akal. Perlu pakai iman nggak? Nggak perlu. Nggak usah. Nanti ini, jadi sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Percuma Bapak Ibu percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 tetap 4. Yang kedua, Bapak Ibu percaya tidak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun gula itu rasanya tetap manis. Kenapa? Karena masih bisa dibuktikan. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, perlu nggak pakai iman? Nggak usah. Bapak Ibu mau percaya saya atau tidak pun gula tetap manis ya? Karena Bapak Ibu bisa membuktikan kan? Berarti perlu pakai iman nggak? Berarti sesuatu yang masih masuk akal, sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan namanya iman. Oke, sekarang yang terakhir, Bapak Ibu jawab. Akar 19 dikali sinus 30 dikali 385 dibagi akar 9 dikali 3/4 dikali 50%, hasilnya 5. Percaya nggak? Percaya atau tidak? Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya saya atau tidak, karena sudah di luar akal dan masih belum bisa dibuktikan. Jadi kapan iman digunakan? Kapan iman digunakan? Ketika akal
sudah mentok. Nah, ketika kita belum bisa membuktikan, maka urusannya pilihannya mau pakai iman atau stres. Nah, tapi Bapak Ibu percaya nggak? Tapi masuk akal nggak? Makanya kita harus mengerti kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Guru saya nanya, masuk ke secara logika, utang masuk ke lunas nggak? 2 miliar akan dipenjara, harus beres 3 bulan. Padahal saya nggak punya aset. Secara logika saya percaya atau masuk akal atau tidak? Secara logika saya tidak. Tapi guru saya bilang, percaya tidak kalau Allah yang menolong pasti selesai. Artinya saya sudah tidak menggunakan akal. Jadi kapan iman digunakan? Saat akal sudah mentok, saat akal sudah bingung, saat akal belum bisa membuktikan, tinggal urusannya percaya atau tidak percaya. Nah, kebanyakan orang itu dibalik, Pak. Kalau nggak masuk akal, saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis. Itu masalahnya, Pak. Padahal Allah ngasih iman itu, kalau kita sudah akalnya mentok, Allah cuma bilang kamu percaya atau tidak. Kalau Bapak Ibu terus maksain akalnya, apa yang terjadi? Akan jalan-jalan di tengah jalan. Nah, alias gila. Makanya fungsinya Bapak Ibu harus ngerti dulu. Oh, kalau ada kejadian yang sudah di luar akal saya, udah tinggal percaya saya. Itu loh, Pak. Makanya orang beriman itu tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya menurut Bapak Ibu, ini nggak mungkin Ustaz, kayaknya penyakit saya nggak sembuh, atau kayaknya hutang saya nggak lunas, itu kayak ngomong akalnya. Tapi kan Bapak Ibu punya iman kan? Kenapa tidak percaya kalau Allah menolong? Banyak kejadian dalam Al-Quran, banyak. Ketika Nabi Musa dikejar tentara Firaun, oke. Menurut Bapak Ibu, kan coba buka dulu saja, ya. Ketika cerita Nabi Musa surat buku, ya. Surat Toha. Pegangin tuh di video sampai selesai. Nah, ngerti ya Pak? Nah, oke. Surat 20 ayat 6